Wawasan dunia, berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Pengertian wawasan dunia. Pemikiran tentang wawasan dunia. Pemikiran Abraham Kuyper tentang sistem kehidupan. Tujuan instruksional khusus adalah supaya mahasiswa dapat menyebutkan arti dan maksud wawasan dunia atau Weltanschauung. Mahasiswa dapat memberikan kesimpulan tentang sistem kehidupan masyarakat dalam pandangan sosiologi. Mahasiswa dapat menjelaskan maksud dari redeeming sosiologi. Wawasan dunia atau worldview dalam bahasa Inggris dan Weltanschauung dalam bahasa Jerman, yang memiliki arti ide-ide, pemikiran, pemahaman, pengetahuan tentang masalah-masalah atau realitas yang terjadi secara global. Wawasan dunia adalah sebagai keseluruhan narasi mulai dari manusia diciptakan, dilanjutkan dengan manusia mengisi dunia dan melakukan pelanggaran sampai pada manusia mendapatkan penebusan sebagai realita kehidupan. Penelusuran sejarah dari Weltanschauung didapati ada dalam pemikiran Immanuel Kant, disebut Weltbegriff, yaitu menempatkan wawasan dunia yang berakibat pada tindakan moral. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan tidak baik dan ada orang yang mencontohinya dan menghasilkan tindakan tidak baik, maka seseorang tersebut adalah tidak baik. Hal ini disebabkan karena adanya sifat hakiki manusia yang melekat pada dirinya, dan juga adanya penemuan yang bersifat ilmiah tentang kesatuan alam semesta yang harus dilihat sebagai universal dan satu kesatuan. Mengamati hilangnya budaya barat lama dan munculnya zaman pasca Kristen, dan akhirnya pada tahun 1893 menerbitkan buku berjudul The Christian View of God and the World. Pemikirannya berasal dari Reform Protestan yang dipengaruhi oleh John Calvin tentang kedaulatan. Kekristenan harus dinyatakan sebagai visi komprehensif atas realitas yang melahirkan penyembahan dan ketaatan pada kehendaknya. Weltanschauung sebagai unit global menurut Komenheim dan masih merupakan sesuatu yang berwujud entitas tetapi belum berbentuk dan masih berbentuk benih. Mengatakan bahwa Weltanschauung tidak boleh dipahami melalui logika dan teori maupun diungkapkan secara integral. Wilhelm Dilthey berkata bahwa orang pertama yang menunjukkan wawasan dunia tidak sama dengan sistem teoritis karena tidak dihasilkan oleh pemikiran. Peter Berger dan Thomas Lackman mengkaji teori sosiologi pengetahuan berpendapat bahwa Weltanschauung tidak penting dalam masyarakat. Sosiologi pengetahuan tidak hanya terbatas pada pemikiran, teori, dan ide-ide, karena sosiologi pengetahuan bukanlah keseluruhan dari ilmu sosiologi. Manusia harus menciptakan pelindung konseptual yang disebut kanopi suci, yang melindungi budaya dan individu dari ancaman. Karl Marx dan Friedrich Engels melihat bahwa segala sesuatu sangat ditentukan oleh materi. Ideologi adalah cara yang ditentukan dan diyakini sebagai suatu kebenaran. Marxis-Leninis mengatakan ideologi masyarakat sosialis yang tetap beranggapan materi. Marxis mengungkapkan kumpulan pemikiran Karl Marx tentang kehidupan masyarakat industri. Karl Marx Friedrich Engels meramalkan tentang realitas yang dapat dipahami melalui materialisme dialektis ilmiah. Maksud dari materialisme dialektis ilmiah adalah di mana materi adalah yang paling utama dalam kehidupan manusia. Dalam tulisan Kuyper yang berjudul Calvinism as Life System, pemikiran yang membentuk konsep Weltanschauung. Warisan religius dan budaya Eropa dengan Amerika perlu disoroti pasca goncangan dari modernitas. Sistem kehidupan adalah pertentangan budaya Eropa sebagai pertarungan hidup dan mati antara dua wawasan dunia yang bertolak belakang. Penebusan, dosa manusia telah ditebus. Penyelamatan, manusia telah diselamatkan dari dosa. Pelepasan, manusia telah mendapat pelepasan dari dosa. Pendekatan diri, manusia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah.